Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah limit fungsi trigonometri. Minggu yang lalu, kalian sudah ibu kasihkan bukunya. Sekarang mari kita pelajari bersama. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugasnya. Bagi yang belum paham, silahkan simak ya. Caranya ada 3. Yang pertama dengan substitusi, yang kedua dengan penyederhanaan, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Sangat mudah sekali ya. Mari kita simak untuk pembahasannya. Cara substitusi. Lim X mendekati A, di mana Fx sama dengan Fa. Contohnya, nilai dari limit X mendekati pi per 2 sin setengah X ditambah cos X adalah, ini sangat mudah. Kita tinggal mensubstitusi nilai X ini dengan nilai pi per 2. Kalian harus tahu bahwa nilai pi itu adalah 180 derajat. Berarti pi per 2 itu sendiri adalah 180 dibagi 2, yaitu 90 derajat. Sehingga di sini untuk lim X mendekati pi per 2 sama aja dengan lim X mendekati 90 derajat. Sin setengah X ditambah cos X. Nah, kita langsung substitusikan. Ketika substitusikan, nilai limitnya tidak harus dimasukkan lagi. Jadi tinggal langsung aja, limnya nggak usah ditulis. Sin setengah dikali 90 derajat ditambah cos dikali 90 derajat. Nah, di sini kita tinggal kalikan. Sin setengah kali 90 45 derajat ditambah cos 90 derajat. Ya, perlu ingat untuk sudut istimewa nilainya sin 45 itu adalah setengah akar 2 ditambah cos 90 derajat itu nilainya adalah 0. Berarti setengah akar 2 ditambah 0 hasilnya adalah setengah akar 2. Selesai, mudah bukan? Selanjutnya kita akan masuk ke limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaan, di mana ketika limit X mendekati A, Fx per Gx dengan Fa-nya sama dengan 0 dan Ga-nya sama dengan 0, sehingga nanti bentuknya 0 per 0 atau bisa juga disebut dengan bentuk tak tentu. Nah, sebelumnya kalian harus ingat dulu nih materi di kelas 11, materi rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada 4 rumus. Sin plus sin rumusnya 2 sin cos. Ingat ya. Sin min sin rumusnya 2 cosin. Cos plus cos rumusnya 2 cos cos. Cos min cos rumusnya min 2 sin sin. Nah, selanjutnya selain rumus ini, rumus sudut ganda juga harus kalian ingat bahwa sin 2 alfa itu rumusnya 2 sin alfa cos alfa, dan cos 2 alfa itu rumusnya cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Sedangkan cos 2 alfa itu memiliki rumus 1 min 2 sin kuadrat alfa dan juga 2 cos kuadrat alfa min 1. Jadi cos 2 alfa itu memiliki 3 rumus. Nah, kita bisa menggunakan rumus mana saja disesuaikan dengan soal. Nah, cos 2 alfa ini bisa kita sederhanakan ketika berbeda. Misalkan ada cos 4 alfa, maka bisa kita tulis 1 min 2 sin kuadrat 4 per 2 alfa atau sama aja dengan 2 alfa. Jadi untuk rumus sudut ganda itu bisa saja di sini cos 3 alfa, cos 5 alfa, dan berapa saja. Di sini yang perlu dibedakan adalah ini depan sudutnya, tinggal dibagi 2 saja, seperti itu. Nah, sekarang contohnya nilai dari limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Nah, bagaimana ketika kita substitusikan? Ketika kita substitusikan, maka di sini nilainya cos 2 dikali X-nya kita ganti dengan pi per 4
per cos pi per 4 min sin pi per 4 sama dengan cos 2 dikali pi per 4 sama aja dengan cos pi per 2, atau dengan kata lain ini sama aja dengan cos 90 derajat dibagi cos pi per 4 min sin pi per 4, maka hasilnya cos 90 itu adalah 0 per cos pi per 4 itu adalah cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 dikurangi sin pi per 4 itu adalah sin 45, yaitu setengah akar 2, berarti hasilnya 0 per 0. Nah, bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Nah, berarti bukan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikannya, maka kita harus menggunakan penyederhanaan. Rumus penyederhanaan adalah menggunakan rumus-rumus yang ada di rumus sebelumnya, baik itu rumus dari jumlah dan selisih dua sudut atau rumus sudut ganda. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah rumus sudut ganda ya, karena di sini adalah cos 2x. Nah, untuk rumus sudut ganda sendiri, karena ada beberapa rumus untuk cos 2x itu, maka kita gunakan rumus yang kiranya bisa disederhanakan, atau dengan kata lain kita bisa mencoret ruas yang bawah dengan yang atas yang ada yang samanya. Nah, maka kita gunakan rumus yang cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, karena di sini di bawahnya cos x min sin x. Nah, maka penyelesaiannya di sini limit x mendekati pi per 4 cos 2x per cos x min sin x sama aja dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x dari rumus yang ini per cos x min sin x sama dengan, nah di sini cos kuadrat x min sin kuadrat x kita rubah menjadi cos x min sin x dikali dengan cos x plus sin x ya, per cos x min sin x ya, maaf di sini limit x mendekati pi per 4 nya masih ada ya. Nah, selanjutnya kita bisa coret ruas bawah dan ruas atas yang sama, yaitu cos x min sin x dan cos x min sin x. Nah, berarti sisanya adalah limit x mendekati pi per 4 dari cos x plus sin x. Nah, setelah ini baru kita bisa substitusi. Caranya kita mengganti x ini dengan pi per 4. Jadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Pi per 4 itu sama aja dengan cos 45 derajat. Berarti cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ditambah sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya itu, karena sama akarnya maka di sini bisa dijumlahkan atau dioperasikan. Berarti setengah ditambah setengah adalah 1, akarnya adalah akar 2, atau sama aja dengan ditulis dengan akar 2 seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menentukan limit fungsi trigonometri dengan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, di sini yang harus kalian pahami bahwa bentuk limit x mendekati 0, sin x per x ataupun tan x per x dan kebalikannya itu nilainya adalah 1 ya. Nah, di sini ada 5 rumus ya. Yang pertama sin x per x atau kebalikannya x per sin x sama dengan 1.
Yang kedua, limit X mendekati 0 tan X per X atau kebalikannya sama dengan 1. Yang ketiga, sin AX. Nah, ketika di depan sudutnya itu ada nilainya ya, A per B. Maka di sini untuk limit X mendekati 0 kebalikannya yang tadi adalah A per B. Untuk tangan juga berlaku seperti itu. Begitupun ketika kalian menemukan sin AX, limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX atau kebalikannya, maka hasilnya adalah A per B. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soalnya? Di sini ada contoh soalnya. Ini termasuk gampang ya, asal kalian paham gitu, bahwa limit maupun sin ataupun tan ketika X mendekati 0, maka kita lihat yang depan sudutnya saja. Nah, di sini tentukan nilai dari limit X mendekati 0 sin 4X per X. Nah, yang kalian pahami dari rumus yang ini ya, sin AX per BX, berarti anggap saja A-nya ini 4 dan ini B-nya adalah 1 karena tidak ada koefisiennya, berarti sama aja dengan 1. Maka mudah kan, rumusnya adalah A per B. A per B itu berarti yang atas ini 4 dibagi dengan 1, maka jawabannya itu adalah 4 per 1. Seperti itu. Mudah kan ya? Hanya dilihat ininya saja nih. Sip. Selanjutnya, limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat setengah X per X kali tan X. Yang harus kalian ingat di sini, ketika ada kuadrat ya, mau pangkat 2, mau pangkat 3 ataupun pangkat berapa, maka ini harus dijabarkan. Nah, berarti di sini 2 sin setengah X dikali sin setengah X per X dikali tan X. Nah, sama aja dengan, nah ini cara mudahnya, ini duanya kan tidak ada temannya, anggapnya 2 per 1 ya. Nah, yang ini, nah dengan ini pasangannya, yang ini dengan ini pasangannya. Nah, sehingga kita lihat ini aja, depannya aja, setengah X dibagi X berarti 1 per 2. Yang ini setengah X dibagi X berarti sama aja dengan 1 per 2. Nah, ini yang depannya dikali dengan 2 gitu. Berarti sama aja dengan 2 dikali setengah dikali setengah. Berarti hasilnya sama aja dengan, ini coret ya, 1 per. Ya, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Limit X mendekati 0 cos X min 1 per X kuadrat. Nah, lihat di sini ada cos X, berarti di sini kita bisa aja menggunakan, kan kalau untuk cos itu tidak berlaku ya, baik itu ya, yang berlaku itu hanya untuk sin dan tangan. Berarti kita harus mengubah cos itu ke dalam bentuk sin. Nah, di sini kita perlu ingat kembali rumus yang tadi, bahwa cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti bagaimana ketika kita mendapatkan cos X? Berarti kalau untuk cos alpha atau cos X itu sendiri adalah 1 min 2 sin kuadrat. Nah, ketika tadi 4 per 2, berarti kalau di sini 1 berarti 1 per 2 alpha ya, tinggal dibagi 2 aja sudut yang di depannya ini. Nah, maka kita rubah yang ini cos X itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X dikurangi 1 per X kuadrat. Maaf, ini limit X mendekati 0-nya masih ada ya. X kuadratnya kita rubah menjadi X dikali X ya, kita jabarkan ketika ada bentuk kuadrat. Nah, berarti di sini 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Berarti sisanya limit X mendekati 0 min 2 sin kuadrat setengah X per X dikali X. Oke, ingat ya, ketika ada pangkat di sini harus dijabarkan. Mendekati 0 min 2 sin setengah X dikali sin setengah X per X dikali X. Nah, ini dengan ini dengan nih, berarti di sini limit X mendekati 0 min 2 nya tetap ya, sin setengah X per X berarti sama aja dengan, coret X nya 1 per 2. Yang ini juga sama,
setengah X per X berarti sama aja dengan 1/2. Berarti hasilnya min 2 dikali setengah min 1. Min 1 kali setengah adalah min setengah. Seperti itu. Mudah kan? Ini lanjut soal yang terakhir. Limit X mendekati 0 tan 8T per sin 2T. Nah, ingat kembali rumus yang ini. Ketika tan AX per sin BX, rumusnya adalah A per B. Berarti di sini langsung aja A-nya adalah 8, B-nya adalah 2. Maka hasilnya 8/2 atau sama aja dengan 4. Selesai. Silahkan kalian kerjakan soal yang ada di modulnya ya.